rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Maghfirah. Ampunan. Wa akhirahu Wa itqum itqum minan minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, di mana kita telah melaksanakan puasa sejak beberapa hari yang lalu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap harinya pada bulan suci Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Salah satunya adalah 10 hari awal bulan suci Ramadan. Nah, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, awal bulan suci Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah atau ampunan, dan akhirannya adalah itqum minan nar atau pembebasan dari api neraka. Nah, berkenaan dengan hadis ini, amalan apa saja sih yang harus kita lakukan pada 10 hari bulan Ramadan, dan apa saja yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini? Telah hadir bersama saya Ustadz kita, Ustadz Aldiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Ustadz? Alhamdulillah, ya khair. Bagaimana aktivitas dakwah selama bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Alhamdulillah, aktivitas dakwah selama Ramadan kurang lebih seperti tahun kemarin. Ada beberapa masih mengisi jadwal-jadwal ceramah-ceramah di masjid-masjid, khususnya di kota-kota Majene saat ini. Baik. Ya, bertepatan dengan tema kita pada sore hari ini, Ustadz, yaitu keutamaan 10 hari bulan Ramadan. Nah, kenapa sih disebut bahwa di dalam hadis itu kenapa disebut sebagai rahmat yang 10 hari awal Ramadan ini, Ustadz? Ya baik. Jadi dalam penuturan hadis yang menyatakan bahwa Ramadan ini terbagi ke dalam 3 fase. Ya, fase pertama itu 10 hari pertama Ramadan sebagai rahmat. Nah, 10 hari kedua Ramadan sebagai ampunan. Nah, 10 hari ketiga Ramadan itu itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ramadan as-salasa wa awalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqum minan nar. Jadi yang pertama itu fase pertama itu 10 hari pertama Ramadan itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di 10 hari pertama Ramadan itu sebagai rahmat. Rahmat kepada semua orang yang menjalankan ibadah puasa tanpa terkecuali. Karena kenapa? Dari hadis ini disinyalir bahwa karena fase pertama sebenarnya ini fase di mana kita beradaptasi dengan Ramadan. Yang dahulunya kita belum terbiasa dengan menahan lapar di siang hari, maka fase pertama ini dikhususkan sebagai orang yang mendapatkan rahmat di bulan suci Ramadan. Jadi sehingga kenapa dalam hadis tersebut dibagi ke dalam fase 3 fase, 10 hari dari hari pertama sampai hari ke-10 Ramadan itu orang yang beribadah, baik itu puasa, baca Al-Quran, tahlil Quran, kemudian sedekah, itu masuk dalam semua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai malam atau sampai hari ke-10 Ramadan. Baik, seperti itu. Kemudian Ustadz, di awal 10 Ramadan ini apakah ada amalan-amalan khusus yang bisa kita lakukan atau ada amalan-amalan yang lain, Ustadz, ketika awal bulan suci Ramadan? Terkait dengan amalan, apapun amalan dalam bulan suci Ramadan itu sebenarnya bisa membangkitkan passion kita, gairah kita untuk beribadah. Nah, contoh amalan yang paling ringan sebenarnya itu tahlil Quran atau tadarus Quran. Nah, kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ketika kita mentadarus Al-Quran, ini salah satu amalan yang sebenarnya paling mudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, seperti itu. Mentadarus Al-Quran. Kita mungkin dalam mentadarus Al-Quran itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di 10 awal Ramadan ini. Kita mentadarus Al-Quran, boleh jadi
satu hari kita bisa menghabiskan 1 juz. Seperti itu. Itu amalan yang paling ringan. Ya, Dalam mengoptimalkan 10 hari awal bulan. awal bulan suci Ramadan. Seperti Ya, itu. terkait dengan amalan-amalan yang seperti tadi Ustadz, kan kita punya agenda 1 hari 1 juz. Nah, terkait dengan ini, kan kita juga punya kesibukan Ustadz, kayak misalkan kita kuliah, Ustadz mengajar, ada yang sekolah. Nah, apakah dalam 10 hari pertama bulan Ramadan ini kita harus meninggalkan aktivitas-aktivitas kita yang lain untuk fokus pada ibadah atau seperti apa Ustadz? Ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya berpuasa itu jangan kita jadikan alasan untuk kita bermalas-malasan dalam aktivitas kita di luar Ramadan kita. Contoh, kita kan terbiasa untuk sekarang ini saya sebagai pengajar, kalian sebagai mahasiswa untuk masuk di dalam kelas seperti itu. Apakah kita jadikan puasa ini sebagai penghalang untuk kita kuliah? Sebenarnya tidak. Ini kita mau rubah paradigma berpikir kita seperti itu. Kita merubah paradigma berpikir bahwa puasa itu di mana kita bermalas-malasan, tidak. Nah, membagi waktu, manajemen waktu dalam ibadah puasa. Contoh, saya tadi sampaikan di awal, di dalam bulan suci Ramadan kita efektifkan waktu kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, membaca Al-Quranul Karim, contoh, kita ambil misalkan dalam Al-Quran itu 1 juz 10 lembar. Nah, kita beribadah di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan itu sholat 5 hari, 5 kali, 5 kali sehari semalam. Nah, kalau kita mengambil lembar, kita bacaan Al-Quran ya, lembar di tiap juz itu bisa kita maksimalkan. Selesai sholat subuh kita membaca 2 lembar. 2 lembar ya. 2 lembar dari Al-Quran. Nah, setelah sholat subuh. Ya. Nah, kemudian kita sambung bacaan kita. Setelah sholat zuhur kita sambung lagi 2 lembar. Ya. Nah, setelah sholat asar ambil lagi 2 lembar. Seperti itu. Setelah sholat maghrib kita sambung 2 lembar. Sholat isya begitu pun. Akhirnya 10 lembar. 10 lembar. Nah, dalam sehari semalam kita bisa menghabiskan 1 juz. Ya, baik. Nah, kita gunakan waktu sholat itu tanpa mengganggu sebenarnya aktivitas kita seperti biasa. Contoh misalkan seperti kalian mahasiswa kuliah, saya sebagai tenaga pengajar mengajar tanpa sebenarnya menghalangi aktivitas seperti itu, menggunakan momentum waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Seperti Nah, jadi tidak mesti kita harus berhenti mengajar untuk melakukan ibadah pada 10 hari awal bulan Ramadan ini, Ustadz ya? Iya. Ya. Terkait dengan itu, Ustadz, apakah ada waktu-waktu yang tepat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada awal bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Iya. Kalau waktu yang tepat sebenarnya setiap detik di bulan Ramadan ini merupakan sayang kalau kita lewatkan. Sayang kalau kita lewatkan. Detik pas mulai terbenamnya fajar tenggelamnya ini untuk Sya'ban dan masuk mulai Ramadan, itu sebenarnya sudah mulai kita mau bagaimana kita berlomba-lomba fastabiqul khairat di bulan suci Ramadan. Sehingga Nabi dalam hadis mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Jikalau umatku mengetahui apa-apa yang terkandung di bulan suci Ramadan, maka mereka akan mengharapkan Ramadan ini berlangsung 1 tahun penuh. Luar biasa. Ini keutamaan Ramadan. Yeah. Kalau umatku mengetahui apa saja yang terkandung di bulan suci Ramadan. Nah, sehingga setiap sebenarnya detik di bulan Ramadan sayang kalau kita lewatkan tanpa amal ibadah yang berharga buat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, baik. Ya, Ustadz, kan kita ketahui sekarang bahwa mahasiswa sekarang banyak yang alasannya tidak ibadah itu karena saya ke kampus. Nah, apa pesan kita untuk mahasiswa khususnya agar mampu maksimalkan ibadahnya pada bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Iya, dengan alasan dengan alasan kuliah lah, kerja tugas kuliah, lah. tapi tidak ini
memberikan sebuah argumen yang keliru sebenarnya menurut saya. Ya. Jadi the right man on the right place, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau seorang mahasiswa mampu menempatkan sesuatu di mana posisinya, sebagai mahasiswa tupoksinya tugasnya misalkan kuliah. Nah, di bulan Ramadan itu juga beribadah kepada Allah. Nah, jikalau kita mampu sebagai mahasiswa memaksimalkan atau mengefektifkan waktu di bulan suci Ramadan, maka saya yakin tidak ada alasan yang seperti itu yang keluar dari mulutnya seorang mahasiswa. Betul. Kalau mereka mampu mengefektifkan, memaksimalkan waktu yang ada sebagai dan maksudnya mereka mampu sadar bahwa mereka sebagai seorang mahasiswa di samping tugasnya belajar juga mengabdi. Nah, belajar kita kuliah, mengabdi kepada yang maha kuasa. Seperti itu. Baik. Seperti yang kita ketahui Ustadz bahwa 3 hari pertama di bulan suci Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat berat, khususnya untuk saya sendiri. Di hari-hari itu terasa kayak susah sekali untuk tidak makan siang, aktivitas-aktivitas yang lain kayak terasa berat. Bagaimana untuk penyesuaian diri di situ, Ustaz? Ya, penyesuaian diri. Ya, baik. Sebenarnya untuk penyesuaian diri dalam melaksanakan ibadah puasa itu kita sebenarnya sudah dilatih dan dianjurkan oleh Nabi, oleh Allah dan Rasulnya dari 2 bulan sebelumnya. Nah, dari 2 bulan sebelumnya. Nah, sehingga ada doa yang familiar yang kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, sehingga di dalam 2 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu kita sebenarnya di situ kita punya persiapan untuk mau memasuki bulan suci Ramadan, sehingga ketika kita memasuki bulan suci Ramadan kita tidak kaget dengan wah puasa ini, nah, itu ya, kita tidak kaget, kita puasa dilatih karena kita 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah terbiasa puasa di bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban seperti itu, sehingga masuk bulan suci Ramadan kita tidak kaget untuk berpuasa. Tetapi bagi yang yang kasuistiknya seperti itu, ya memang Ramadan ini menciptakan siklus yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Siklus yang berbeda yang dimana kita harus dituntut untuk menahan lapar dan dahaga di siang hari Ramadan. Apalagi mungkin orang yang mungkin tidak terbiasa 2 bulan sebelumnya berpuasa, nanti berpuasa pada saat memang masuk bulan suci Ramadan. Nah, itu sebenarnya memang kita kaget. Tetapi memang hanya 1 sampai 3 hari saja itu kita punya kekagetan dalam secara fisik ya. Nah, sehingga dituntut kita selama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di samping kita menjaga kesehatan, kondisi fisik juga dijaga, kemudian juga kita punya kondisi keimanan kita. Karena fisik dengan iman itu harus searah. Nah, itu harus searah ya, sehingga saling menguatkan. Sehingga kalau fisik lemah, iman kita kuat, maka semangat passion kita untuk beribadah itu dikuatkan oleh iman kita. Walaupun kita sudah lapar, ini jam 12 waktu-waktunya lapar ya itu. Jadi sehingga dibarengi dengan kita punya keimanan yang kuat, sehingga itu akan mudah untuk memberikan kita spirit bahwa memang kita lagi melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa itu memang hanya di bulan suci Ramadan, ibadah Ramadan. Kalau kita mau cari di bulan lain tidak ada. Sehingga makanya kita maksimalkan, walaupun memang siklus ini Ramadan menciptakan siklus yang berbeda dari bulan sebelumnya, tetapi 1 sampai 3 hari ini kita harus bisa membiasakan diri, sehingga kita terbiasa dari misalkan hari ketiga masuk hari keempat, hari kelima itu kita sudah terbiasa dengan menahan lapar dan dahaga selama bulan suci Ramadan seperti itu. Tadi kan dijelaskan Ustadz bahwa 2 bulan sebelum Ramadan kita harus persiapkan diri, Ustadz ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan pada 2 bulan itu Ustadz, Rajab dan Sya'ban itu? Persiapan di bulan suci sebelum memasuki bulan suci Ramadan sebenarnya banyak. Sebenarnya paling tidak ada 4 sebenarnya persiapan yang harus kita siapkan.
Ya, ada 4 persiapan yang harus kita persiapan. Pertama itu kesiapan fisik kita, betul. persiapan jasmani. Bagaimana kita 2 bulan ini kita memang makan secara teratur, menjaga kesehatan tubuh kita agar supaya tetap stamina kita tetap fit ketika memasuki bulan suci Ramadan. Itu pertama. Kemudian persiapan yang kedua sebenarnya sebelum memasuki Ramadan itu persiapan dari ruhaniyah. Nah, persiapan dari segi keimanan. Nah, kita banyak mengkaji, mengimani yang hal-hal yang notabene-nya bersinggungan dengan manfaat puasa, manfaat Ramadan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian persiapan yang ketiga itu persiapan fikriyah. Fikriyah itu dalam artian persiapan intelektual keilmuan kita. Karena jangan sampai kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan tanpa ilmu. Nah, sehingga Imam Syafi'i mengatakan orang yang beramal tanpa ilmu itu kosong, sia-sia seperti itu. Sehingga mana mungkin kita mau beramal, tapi kalau kita tidak tahu ini seperti apa, maksudnya amalan ini bagaimana pahalanya. Nah, itu harus didasari dengan ilmu. Nah, Ramadan seperti itu juga. Persiapan dalam fikriyah seperti itu. Kita banyak mengkaji, ternyata puasa Ramadan banyak faedah yang kita dapatkan. Contoh, puasa Ramadan itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ya, seperti itu. Dengan berpuasa, orang yang awalnya sakit-sakit bisa jadi sembuh dengan berpuasa seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nah, itu harus kita dawim, kita pelajari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga secara keilmuan kita beramal di bulan suci Ramadan dengan beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Dan yang terakhir persiapan yang keempat sebelum memasuki bulan Ramadan, di 2 bulan ini persiapan al-mal. Apa itu al-mal? Harta, kekayaan. Nah, yang dimaksud dengan persiapan harta al-mal di sini bukan berarti kita persiapan al-mal kita setelah memasuki Ramadan kita mau beli lagi. Ya. Kita tumpuk, kita punya kekayaan, kemudian kita beli makanan untuk berbuka al-iftar, berbuka yang mewah-mewah, beli baju baru. Bukan persiapan yang seperti itu yang dimaksud. Tapi persiapan al-mal yang dimaksud di sini, bagaimana kita punya harta mampu memberikan kita efek yang begitu luar biasa di bulan suci Ramadan. Apa itu? Kita sedekah. Memperbanyak sedekah, memperbanyak memberikan al-iftar, hidangan berbuka puasa, takjil kepada orang yang berpuasa. Itu kita gunakan harta-harta kita untuk yang seperti itu. Itu maksudnya dalam persiapan. Jadi 4 ya. 4 persiapan kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jadi 2 bulan ini antara bulan bulan Rajab, bulan Sya'ban, 4 persiapan ini minimal kita siapkan. Pertama persiapan fisik, persiapan rohani, roh, kemudian persiapan fikriyah, dan persiapan al-mal, persiapan harta. Sehingga dengan persiapan yang matang ini maka kita akan mampu mengoptimalisasikan ibadah di bulan suci Ramadan nantinya. Itulah perbincangan kita pada sore hari ini bersama Ustadz kita, Ustadz Aldiawan. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Baik Sukma Widiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.